Selamat datang di channel Motivasi Diri. Motivasi Diri mempersembahkan 7 perbedaan orang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyebutkan bahwa syukur adalah ucapan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, serta kata ucapan kebahagiaan, kelegaan, dan kegembiraan. Bersyukur berarti mensyukuri dan menghargai kebesaran Tuhan atas apa yang telah diberikan kepada kita. Tahun lalu, saya melihat banyak orang berubah menjadi lebih baik dan sukses. Hal itu membuat saya berterima kasih dan bersyukur. Namun, banyak orang juga yang belum berhasil, sehingga mereka tidak merasa bersyukur. Syukur didasarkan pada perasaan positif menerima hal-hal baik maupun buruk dan menanggapi dengan sikap yang baik. Ketika seseorang menerima ujian yang diberikan oleh Tuhan, banyak yang bereaksi buruk dan juga banyak yang mengeluh. Padahal, jika kita berhasil melewati ujian tersebut, pasti ada hikmah di balik semuanya. Di video ini Motivasi Diri ingin menyebutkan perbedaan antara mereka yang bersyukur dan mereka yang tidak bersyukur. Ada 7 hal yang membedakan mereka. Nomor 1. Mereka yang bersyukur memiliki perasaan positif, dan mereka yang tidak bersyukur memiliki perasaan negatif. Emosi positif jauh lebih mengubah hidup daripada berpikir negatif. Anda tahu semua orang yang memiliki pikiran positif, tetapi di saat-saat kritis dan situasi stres pikiran positif itu menghilang. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun pikiran dan perasaan positif. Mereka yang menghargai orang lain itu selalu merasa positif. Ketika Anda bertemu seseorang dan berbicara dengan mereka, Anda tidak memiliki pikiran negatif atau keyakinan buruk tentang orang itu. Jika sikap dan perilaku Anda selalu positif, berarti Anda adalah orang yang bersyukur. Tapi ketika kamu bertemu dengan seseorang yang memiliki perasaan negatif, kamu selalu skeptis atau curiga terhadap apa sudut pandang orang itu, dan tidak mudah untuk percaya bahkan mencari kekurangan dan kesalahan orang lain, maka ini adalah tipe orang yang tidak menghargai dan tidak bersyukur. Nomor 2. Orang yang bersyukur selalu menghargai. Orang yang tidak bersyukur selalu mencibir. Menghormati orang lain berarti menghormati upaya, waktu, dan privasi orang lain. Saya harap semua orang, termasuk Anda, akan diperlakukan dengan baik. Bersikap sopan adalah cara terbaik untuk menghormati orang lain. Misalnya, saya memiliki konten video yang dibuat oleh seseorang, tetapi hasilnya tidak terlalu bagus, tapi mereka yang menghargai meninggalkan komentar positif dan berterima kasih atas usahanya. Berbeda dengan mereka yang tidak bersyukur, mereka pasti akan mengkritik bahkan menertawakan pekerjaannya. Atau, sebagai contoh lain, jika Anda memiliki karyawan yang belum menyelesaikan pekerjaannya, dapatkah Anda mengevaluasi apa yang telah dicapai, meskipun itu tidak sempurna, atau hanya mengejek bahwa itu tidak dilakukan dengan baik? Orang yang bersyukur terlihat menghargai saat berteman, dengan keyakinan dan pendapat yang berbeda. Tetapi orang yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih sangat membenci, menjauhkan diri, dan bahkan membenci hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya. 3. Orang yang bersyukur dapat menemukan manfaat dalam segala hal, dan orang yang tidak bersyukur menemukan banyak masalah dalam segala hal. Apa yang Anda lakukan ketika menghadapi hambatan dan masalah? Siapapun yang dengan rasa syukur melihat masalah atau hambatan, dapat mengambil manfaat darinya. Tetapi mereka yang tidak bersyukur, dengan cepat menjadi putus asa dan marah. Keuntungan yang dirasakan oleh orang yang bersyukur, saat ada kendala adalah, menjadikan otak kita akan bekerja secara maksimal, untuk menemukan solusi, dan membuat kita bertambah dewasa dalam berlogika. Hingga akhirnya kita menjadi orang yang bijak, dalam menjalani hidup dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berbeda dengan mereka yang tidak bersyukur, mereka justru selalu menemukan masalah dari manfaat yang mereka terima. Jadi sementara orang yang bersyukur memahami manfaat dari semua masalah yang ada, mereka yang tidak bersyukur selalu memiliki masalah dengan segala sesuatunya. Nomor 4. Mereka yang bersyukur tahu bahwa mereka bisa jatuh, tetapi mereka yang tidak bersyukur belum sadar bahwa mereka telah jatuh. Tentu saja, hidup tidak bisa memisahkan pasang surut. Ritme kehidupan tidak pernah datar. Terkadang diberi banyak kelimpahan kekayaan,
tapi terkadang jatuh juga dalam kemiskinan. Mereka yang bersyukur selalu menyadari tahap ini dan terus bersyukur kepada Tuhan. Berbeda dengan mereka yang tidak bersyukur, mereka selalu menyalahkan keadaan dan tidak bisa menerima kenyataan. Sebagian besar waktu ketika mereka jatuh, mereka masih tidak sadar. Misalnya, ketika mereka miskin, mereka masih sombong dan takabur. Kita harus menyadari bahwa kita perlu menghadapi dan menikmati semua tantangan hidup. Banyak orang sukses mengalami kepahitan sebelum mereka berhasil, jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Jika kita mensyukuri apa yang kita terima, Tuhan akan menambahkan rezeki kita. Tetapi jika kita tidak bersyukur, kita akan selalu merasa kekurangan dan berperilaku negatif. Nomor 5. Orang yang bersyukur itu ikhlas, orang yang tidak bersyukur itu egois. Ikhlas berarti murni dan tidak bercampur dengan yang lain. Artinya bersedekah hanya karena Allah, tidak dianjurkan berdasarkan pujian, kekayaan, dan sebagainya dari orang lain. Misalnya, saya sering dicibirkan oleh seseorang yang mengatakan bahwa saya penjual ludah, tetapi saya tidak pernah mencoba membalasnya. Saya bertahan untuk ikhlas tentang apa yang dikatakan orang lain. Mereka yang bersyukur ketika memberi sedekah harus jujur dan ikhlas. Karena jika kita memberi, Tuhan pasti akan membalas akan segala perbuatan baik kita kepada orang lain. Orang yang tulus bersyukur, terlihat sabar ketika dihina atau dicaci, tapi tidak menanggapi dan membalasnya dengan jahat. Berbeda dengan orang yang ingkar atau tidak bersyukur ketika memberi sedekah, mereka mengharapkan imbalan. Tindakannya didasarkan pada pujian dari orang lain, dan tindakannya hanya ingin menonjolkan diri, atau memamerkan kekayaannya. Nomor 6. Orang yang bersyukur memiliki emosi yang cukup, orang yang tidak bersyukur merasa kurang. Perbedaan berikutnya adalah bahwa orang yang tulus bersyukur memiliki emosi yang cukup. Misalnya, saya bisa makan dengan enak, tidur nyenyak, memiliki kekayaan yang cukup, dan memiliki bisnis yang cukup maju. Menjadi cukup itu, seperti merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, mereka yang tidak bersyukur selalu merasa kekurangan, misalnya karena kekurangan harta. Mereka selalu ingin memiliki lebih dari apa yang ada. Misalnya, makanan hari ini tidak enak, jadi membeli makanan lainnya. Segala sesuatu yang dilihat terasanya kurang, mereka berfokus pada kekurangannya. Orang yang merasa selalu kurang akan semakin lupa untuk berterima kasih, dan merasa bahwa perasaan kenyang membuat hidup mereka berpikir lebih nyaman. Nomor 7. Orang yang bersyukur hatinya menyadari, orang yang tidak bersyukur hatinya mengingkari. Perbedaan terakhir adalah bahwa mereka yang benar-benar bersyukur, memahami bahwa manfaat rezeki kecil atau besar yang mereka terima, dapat menyenangkan dan membuat hidup bahagia. Ketika seseorang tidak bersyukur, hatinya mengingkari semua nikmat yang diberikan Tuhan, sehingga membuat hidup menjadi sempit, sesak, dan sengsara. Misalnya, orang yang bersyukur mengakui bahwa gaji yang diterimanya besar ataupun kecil bukanlah pemberian dari perusahaan, melainkan pemberian dari Tuhan. Namun, orang yang tidak bersyukur akan menyangkal, dan hatinya mengingkari, bahwa mereka merasa layak dapat lebih dari itu, dan merasa lebih berharga atas pekerjaannya, sehingga mereka merasa ada sesuatu yang kurang dan menuntutnya. Padahal hasil kerjanya belum maksimal, dan tidak memberikan kontribusi khusus bagi perusahaan. Dari perbedaan tersebut, jelas bahwa memiliki rasa syukur akan memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Anda juga menyadari bahwa jika Anda ingin tumbuh dan sukses, Anda pun perlu bersyukur. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Anda mengetahui seperti apa orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu, agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih telah menonton.